Selamat sahabat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Tidak terasa bahwa kita sudah tiba kepada pelajaran yang ke-6, mengapa penafsiran diperlukan. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita melanjutkan pelajaran sekolah sahabat ini, pembahasan pelajaran sekolah sahabat ini, mari kita sama-sama kembali tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, sementara kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini, bukalah pikiran kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, terutama di dalam mempelajari penafsiran Alkitab yang sangat kami butuhkan supaya kami berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita lihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, judul yang sangat penting untuk kita ketahui pada hari Sabat ini adalah mengapa penafsiran itu diperlukan. Tentunya ketika saudara dan saya membaca Alkitab, maka kita sangat perlu memahami, mengerti apa yang sedang kita baca. Apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut bagi orang yang menerima pekabaran itu pertama sekali, dan apa juga maksud dari ayat tersebut, pekabaran ayat tersebut bagi kita yang hidup di abad yang ke-20 atau yang abad yang ke-21 ini. Tanpa memahami atau tanpa mengerti apa yang kita baca dari ayat tersebut, maka pembacaan tersebut sama sekali tidak berguna. Bagaimana saudara bisa membaca sesuatu lalu saudara tidak mengerti, itu hilang begitu saja karena tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Nah, jadi memahami atau mengerti Alkitab itu sangat penting ketika kita membacanya. Ya. Untuk mengerti Alkitab itu, untuk mengerti apa yang kita baca, maka kita sangat perlu menafsirkannya. Nah, ketika kita menafsirkan apa yang kita baca, firman Tuhan yang kita sedang pelajari, maka kita perlu menggunakan prinsip-prinsip yang benar. Kalau tidak, maka kita bisa salah mengerti apa yang kita baca, salah mengerti apa yang kita pelajari. Kita bisa mengambil satu kesimpulan yang sebenarnya tidaklah demikian. Artinya, salah menyimpulkan, salah mengerti. Apa yang terjadi bila mana kita sampai salah menyimpulkan, salah menafsirkan, salah mengerti? Ya. Kesimpulan yang salah, apa akibatnya? Akibatnya sangat fatal, saudara-saudara. Akibatnya sangat fatal. Kalau saudara misalnya berkomunikasi dengan suami atau dengan istri, lalu saudara mendapatkan satu kesimpulan dari pembicaraan tersebut. Apa akibatnya? Akibatnya adalah bisa terjadi perkelahian, pertengkaran, pertikaian. Karena menyimpulkan sesuatu yang salah. Karena orang yang berbicara itu belum tentu bermaksud seperti yang disimpulkan oleh si pendengarnya. Maka timbullah satu pertikaian. Timbullah suatu perkelahian. Nah, bagaimana kalau kita salah di dalam menyimpulkan, salah dalam mengerti firman Tuhan? Ini sangat berbahaya karena itu akan menyesatkan. Menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena kita pikir, kita menganggap itu adalah sesuatu kebenaran, itu adalah sesuatu yang merupakan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi karena kita salah menyimpulkan, salah mengerti,
maka justru kita menyimpang dari kebenaran. Kita lari dari kebenaran, jauh dari kebenaran, menyimpang dari rencana dan kehendak Tuhan. Sangat berbahaya saudara-saudara, kalau sampai kita salah mengerti, salah menyimpulkan dari apa yang kita baca, yaitu firman Tuhan. Itulah sebabnya judul kita pada hari Sabat ini adalah mengapa penafsiran itu diperlukan. Pada hari Sabat ini kita akan mempelajari firman Tuhan supaya kita lebih berada kepada pengertian yang benar, penafsiran yang benar dari firman Tuhan. Jadi kita harus mengingat bahwa setiap kali kita membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan, kita harus mengerti dan menafsirkannya dengan benar. Kalau tidak, akan membawa kita jauh dari kebenaran dan rencana Tuhan. Nah, dalam penafsiran Alkitab ini, supaya kita dapat kepada kesimpulan yang benar, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah praduga kita haruslah dibenarkan. Ya. Setiap orang yang terlahir ke dunia ini, ketika dia membaca Alkitab, bukan hanya Alkitab, apa saja yang kita baca, sebenarnya kita sudah mempunyai presupposition, kita mempunyai praduga, kita mempunyai duga yang sebelumnya sudah ada di dalam pikiran kita. Lah, ketika kita datang mendekati teks Alkitab, kita tidak lagi datang dengan pikiran yang kosong. Kita sudah ada pengalaman, kita sudah ada pengetahuan sebelumnya. Nah, tidak bisa tidak ini akan mempengaruhi kita di dalam menafsirkan Alkitab. Sama seperti murid-murid Yesus, 2 murid Yesus yang pergi mengadakan perjalanan ke Emmaus. Pada waktu mereka dalam perjalanan, mereka membicarakan sehubungan dengan Yesus, Mesias yang mereka harapkan. Mereka tidak dapat memahami Alkitab itu dengan benar karena mereka sudah memiliki praduga, presupposition sebelumnya. Apa praduga mereka? Praduga mereka adalah sehubungan dengan Mesias adalah Mesias yang populer. Mesias yang populer yang saya maksudkan di sini adalah bahwa Mesias yang populer pada zaman mereka itu adalah bila mana Mesias datang, maka Mesias itu akan melepaskan mereka dari perbudakan atau pemerintahan kerajaan Rom. Jadi pada waktu Yesus datang, Yesus yang sesungguhnya, Mesias yang sesungguhnya tidak memenuhi harapan mereka, tidak sesuai dengan pendapat populer yang ada pada saat itu sehubungan dengan Mesias yang akan datang, maka mereka tidak bisa memahami pekerjaan dan misi Yesus ketika datang ke dunia ini. Sulit bagi mereka untuk mengerti mengapa Yesus harus membiarkan dirinya ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Karena pendapat populer inilah yang membuat mereka salah mengerti tentang Alkitab. Tapi untung, kenapa? Karena dalam perjalanan itu, Yesus datang bergabung setelah Yesus bangkit dan menjelaskan kepada mereka seluruh kitab suci, seluruh nubuat tentang Mesias, mulai dari awal sampai akhir sesuai dengan kitab Perjanjian Lama. Saudaraku yang kekasih, apa yang saya mau sampaikan di sini adalah presupposition itu mempengaruhi kita dalam mengerti dan menafsirkan Alkitab. Nah, oleh karena kita semuanya datang kepada Alkitab dengan satu presupposition sebelumnya, maka presupposition ini sangat penting untuk kita serahkan kepada Tuhan.
Suatu kali ya ada dua astronot yang berbeda yang mengadakan perjalanan ke luar angkasa, yaitu astronot Rusia dan astronot Amerika. Ketika mereka kembali ke bumi dan mendarat, lalu ditanyakan bagaimana pengalaman mereka ketika mereka mengadakan perjalanan ke luar angkasa. Astronot dari Rusia mengatakan, saya telah pergi menjelajahi luar angkasa, tapi ternyata bagaimana? Saya tidak menemukan Tuhan. Kemudian ketika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada astronot Amerika, bagaimana perjalanan Anda ketika Anda menjelajahi luar angkasa? Astronot dari Amerika mengatakan bagaimana? Luar biasa. Ciptaan Tuhan begitu luar biasa. Saya begitu kagum. Kurang lebih begitu kalimat yang disampaikan. Saudaraku, mengadakan perjalanan yang sama, melihat satu pemandangan yang sama, tetapi mempunyai dua kesimpulan yang berbeda. Satu mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, dia tidak menemukan Tuhan. Satu lagi mengatakan bagaimana? Ciptaan Tuhan begitu luar biasa, sangat indah, sangat menakjubkan. Apa yang membuat kedua astronot ini mempunyai kesimpulan yang berbeda dari perjalanan mereka? Yang membuat berbeda adalah presupposition. Presupposition dari astronot Rusia adalah ateis. Dia tidak percaya ada Tuhan. Maka ketika dia melihat ruang angkasa, maka dia datang kepada satu kesimpulan, saya tidak menemukan Tuhan. Tapi berbeda dengan astronot dari Amerika. Karena dia mempunyai presupposition, percaya kepada Tuhan. Lalu ketika dia menjelajahi luar angkasa, apa yang dia katakan? Dia katakan bahwa ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, ketika saudara datang mendekati Alkitab, saudara sendiri telah memiliki presupposition. Presupposition bisa pengalaman hidup di masa lampau, bisa saja itu pengetahuan yang kita dapat dari sekolah, atau pengetahuan yang kita dapat dari orang tua kita. Dengan pendek kata, bahwa semua kita telah memiliki presupposition. Dan presupposition ini bisa memberikan kontribusi apakah positif atau negatif terhadap Alkitab ketika kita datang membaca Alkitab. Nah, saudara yang kekasih, kalau saudara dan saya sudah memiliki presupposition yang kita pikir itu adalah benar, tetapi presupposition kita itu adalah salah, apa akibatnya ketika kita datang membaca Alkitab? Kita akan dituntun kepada kesimpulan yang salah. Itulah sebabnya saudara yang kekasih, bahwa kita memerlukan roh Tuhan. Roh Tuhan yang dapat membuka dan mengoreksi perspektif dan prasangka kita yang terbatas ketika kita datang membaca Alkitab dengan pikiran yang terbuka dan hati yang jujur. Saudaraku, ini yang pertama yang perlu kita lihat. Yang kedua ini adalah masalah translation. Kenapa masalah translation ini penting? Karena kita tidak lagi berhubungan langsung dengan teks asli Alkitab. Teks asli Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani kuno, bukan Ibrani modern, Ibrani kuno. Tulisan-tulisan yang sebagian vokabulerinya tidak lagi digunakan oleh orang-orang yang hidup di zaman modern ini. Kemudian beberapa bagian dalam Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Aramaik, Aram, yang juga kita tidak gunakan sekarang ini. Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Yunani Koine, ya, untuk membedakan Yunani klasik dan Yunani modern yang digunakan oleh orang-orang Yunani sekarang. Nah, ketika kita membaca Alkitab yang kita baca itu adalah Alkitab yang sudah diterjemahkan
diterjemahkan. Nah, saudaraku yang kekasih, karena kita datang membaca Alkitab yang sudah diterjemahkan, maka kita harus ingat dalam penafsiran Alkitab kita menggunakan terjemahan seliteral mungkin. Itu prinsip yang mau disampaikan di sini. Ya, jadi jangan hanya kalau saudara mau membaca Alkitab, saudara pick up aja itu Alkitab yang saudara mau atau yang saudara senang. Saudara perlu berhati-hati karena saudara membaca translation. Ketika Alkitab itu diterjemahkan, ditranslate ke dalam bahasa Inggriskah itu, ke dalam bahasa Indonesia kah itu, atau ke dalam bahasa daerah tertentu, itu sudah melalui satu proses yang disebut dengan proses penafsiran. Siapa yang menafsirkannya? Yang menafsirkannya adalah si penerjemah itu sendiri. Ya. Kalau penerjemah itu sendiri sudah menafsirkannya, lalu saudara lagi menafsirkannya dari apa yang sudah diterjemahkan. Saudara bisa lihat bagaimana hal ini bisa membawa kita menyimpang dari teks asli Alkitab itu sendiri. Oleh sebab itu kita perlu ketika kita membaca Alkitab, gunakanlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab itu seliteral mungkin. Artinya mendekati bahasa asli Alkitab itu. Ada tiga translation yang digunakan ketika menerjemahkan Alkitab. Yang pertama apa yang kita kenal dengan formal translation. Formal translation ini adalah translation word for word equivalency. Jadi apa arti kata di dalam bahasa aslinya, apakah itu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, atau bahasa Yunani, maka dicari ekuivalen ke dalam bahasa apa dia diterjemahkan. Jadi word to word, word for word. Nah, memang ada kelebihan dan kekurangan dari translation ini. Kelebihannya adalah kalau kita menggunakan literal translation, formal translation untuk teaching dan doktrinal, maka inilah yang diperlukan. Karena benar-benar sesuai dengan teks dalam bahasa aslinya. Tapi ada juga kelemahan dari formal translation ini. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah sering sekali oleh karena Alkitab itu ditulis dalam bentuk literatur yang literatur itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk history, ada yang berbentuk parable, ada yang berbentuk poetik atau puisi. Adalah mudah bagi kita untuk mentranslate kalau itu adalah bersifat sejarah. Tetapi sangat sulit bagi kita untuk mentranslate sesuatu literatur yang literatur itu sendiri bersifat poetik atau puisi. Karena kalau kita terjemahkan dia secara literal, kita mungkin akan kehilangan nilai estetika atau kadensi dari poetik tersebut. Nilai keindahan dari poetik tersebut. Ya. Kemudian terjemahan yang kedua yang kita kenal dengan istilah dynamic translation. Dynamic translation ini lebih free daripada formal translation. Ya, dynamic translation ini adalah meaning for meaning. Jadi sudah ada yang ditambahkan di sana yaitu interpretasi, ya, atau interpretasi penafsiran. Ya, jadi gantinya word for word, sekarang meaning for meaning. Ini kita kenal sebagai dynamic translation. Ya, problemnya dengan dynamic translation ini adalah ini bisa misleading, menyesatkan, karena dia sudah meaning to meaning, bukan lagi word to word, meaning to meaning. Nah, keuntungannya karena dia meaning to meaning, maka ini lebih mudah kita mengerti. Dan kalau itu bersifat poetik,
maka itu akan lebih mendapatkan satu nilai estetika dan kadensi dari poetik itu sendiri, ya, atau literatur yang ditulis dalam bentuk puisi tersebut. Yang ketiga, apa yang disebut dengan paraphrase. Paraphrase itu adalah disimpulkan saja, diparaphrase saja itu satu ide atau satu kalimat dengan kalimat yang baru. Jadi ini lebih kepada interpretation than translation. Nah, untuk tujuan devosional, untuk tujuan renungan, untuk kekuatan, ini barangkali boleh karena lebih mudah dipahami dan mudah kita terima dan lebih mudah dicerna. Tetapi menggunakan paraphrase translation ini sangat berbahaya kalau kita bertujuan untuk doktrinal atau untuk tujuan teologi, pengajaran. Nah, saudaraku yang kekasih, dengan kata lain bahwa ketika kita membaca Alkitab, ketika kita menafsirkan Alkitab, maka kita harus menggunakan terjemahan Alkitab itu yang mendekati terjemahan seliteral mungkin. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah bahwa kebenaran Alkitab itu melampaui budaya dan batas-batas lingkungan di mana tempat teks-teks Alkitab itu dituliskan. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya adalah bahwa meskipun Alkitab itu telah lama ditulis dalam budaya yang sangat berbeda dengan kita yang hidup di abad ke-21 atau di abad modern, postmodern ini. Namun kebenaran Alkitab itu yang terdapat di dalamnya tetaplah relevan, tetaplah berhubungan, tetaplah mengikat kepada kita orang yang hidup di zaman kita sekarang ini. Itu prinsip yang harus kita tanamkan ketika kita membaca Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, bahwa Alkitab itu sedang berbicara kepada kita secara langsung, orang yang hidup di abad ke-21. Jadi kita tidak boleh membaca Alkitab itu dengan pikiran bahwa Alkitab itu hanya untuk orang-orang yang hidup di masa yang lampau. Firman Allah itu hidup dan firman itu sedang berbicara kepada kita yang hidup di zaman di abad yang ke-21 ini. Itu artinya bahwa kita harus menjadikan Alkitab itu relevan dengan kebutuhan kita yang hidup pada saat ini. Yang keempat, saudara. Yang keempat adalah aware dengan sifat kejatuhan dan keberdosaan kita. Jadi kita membaca Alkitab, kita harus aware, kita harus sadar, sesadar-sadar mungkin bahwa sifat kejatuhan kita dan keberdosaan kita mempengaruhi penafsiran kita. Nah, sebab keberdosaan itu dan kejatuhan kita ke dalam dosa telah membawa manusia kepada kebanggaan, kepada keadaan menipu diri sendiri, keraguan-raguan, keadaan tidak ramah, dan ketidaktaatan kepada kehendak Tuhan. Apa yang terjadi kalau saudara dan saya membiarkan hal-hal tersebut, keadaan kita yang telah jatuh dan keberdosaan kita datang dan membaca dan berusaha untuk mengerti, menafsirkan Alkitab itu sendiri. Sebagai contohnya, karena kita berdosa dan kita telah jatuh ke dalam dosa, maka gantinya teosentris, sekarang hidup kita menjadi egosentris. Yang menjadi pusat adalah diri manusia. Yang seharusnya adalah teosentris, Allah yang menjadi pusat. Maka ini akan mendorong kita untuk menyombongkan diri. Karena kita menyombongkan diri, ketika kita membaca Alkitab, kita menempatkan diri kita, kesombongan kita, pride kita, di atas firman Tuhan.
Apa yang terjadi dengan situasi seperti ini? Maka kita akan menyimpang dari kebenaran. Keadaan kita yang berdosa akan mendorong kita untuk hanya mendengarkan ide-ide yang menarik bagi sifat alamiah kita yang telah jatuh ke dalam dosa. Akibatnya kita menipu diri sendiri. Kita menipu diri sendiri. Jadi kita sengaja memilih ayat-ayat Alkitab yang mensupport keinginan dan kemauan kita. Kita sengaja mendekati Alkitab yang menyenangkan pikiran dan perasaan kita. Lalu kalau ada satu ayat Alkitab yang menemplak dan menentang keberdosaan kita, praktek-praktek kehidupan kita yang menyimpang dari rencana Tuhan, maka kita mulai akan singkirkan. Nah, itu harus kita aware ketika kita datang dan mempelajari Alkitab. Dosa telah membuat kita tidak percaya akan firman Tuhan. Dosa itu telah membuat kita ragu, membuat kita goyah dan tidak berdiri teguh pada kebenaran. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita membaca Alkitab? Kita harus menyadari sifat kita yang telah berdosa dan telah jatuh ke dalam dosa. Maka untuk itu kita harus datang dengan sikap kepatuhan, dengan sikap kerendahan hati, dengan iman, bukan dengan sikap kritik dan keraguan yang menempatkan diri kita di atas firman Tuhan. Saudaraku, dalam hal ini ketika kita datang membaca Alkitab, berdoa dan penyerahan kepada Tuhan sangat penting dan sangat dibutuhkan. Ayat inti kita pada hari Sabat ini terdapat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Jadi ketika saudara datang membaca Alkitab, ingat ayat ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika saudara datang mendekati Alkitab, kita harus datang dengan iman dan kepatuhan dan kerendahan hati. Bagian yang terakhir ketika kita datang mendekati Alkitab adalah gunakan prinsip-prinsip hermeneutika yang benar. Apa itu hermeneutika? Hermeneutika itu adalah the science of interpretation. Satu ilmu menafsirkan. Jadi ketika kita datang mendekati Alkitab, ada satu sains untuk menafsirkan Alkitab itu sendiri. Pada hari Sabat ini kita tidak akan bahas lebih jauh sehubungan dengan prinsip-prinsip hermeneutika ini. Sabat depan ini akan bersambung. Sabat depan akan bersambung di mana kita akan mempelajari bahasa, teks, dan konteks. Ini adalah bagian dari hermeneutika yang akan kita pelajari lebih jauh. Jadi pada hari Sabat ini kembali kepada pelajaran sekolah Sabat kita. Saya mau simpulkan. Mengapa penafsiran itu diperlukan? Kita memerlukan penafsiran Alkitab supaya kita mendapatkan atau mengerti Alkitab itu dengan benar secara tidak menyimpang. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menafsirkan Alkitab itu? Beberapa hal yang perlu kita hati-hati adalah praduga kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Kalau ada yang salah, kita berikan kepada Tuhan supaya itu dibenarkan dan dikoreksi. Yang kedua adalah gunakanlah translation yang seliteral mungkin supaya sesuai dengan Alkitab. Yang ketiga adalah bahwa Alkitab itu melampaui budaya, artinya bahwa Alkitab itu masih tetap relevan bagi kita yang hidup di abad yang ke-21 ini. Ketika kita datang mendekati Alkitab, kita harus menyadari bahwa kita sudah berada dalam keadaan berdosa dan kita telah jatuh ke dalam dosa, dan ini mempengaruhi penafsiran kita. Tapi oleh iman dan penyerahan kepada Tuhan, maka sifat kita dan keberdosaan kita yang telah jatuh ini akan Tuhan tuntun kepada
kebenaran. Dan yang terakhir adalah bahwa kita harus menggunakan sistem hermeneutika yang benar yang akan kita pelajari minggu yang akan datang atau sabat yang akan datang. Sebagai kutipan yang untuk penutup sekolah sabat kita ini, saya baca dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 240, pelajaran hari Jumat, pelajaran kita. Dikatakan seperti ini. Janganlah membaca firman Allah itu dalam rangka pikiran-pikiranmu sendiri, melainkan selidikilah ia dengan teliti dan dalam doa disertai pikiran yang tidak bercampur prasangka. Dan jikalau sementara membaca engkau mendapat keyakinan dan engkau melihat bahwa pikiran-pikiran yang ada padamu tidak sesuai dengan perkataan Allah, janganlah engkau mencoba hendak menyesuaikan perkataan itu dengan perasaanmu. Sesuaikanlah pendapatmu dengan perkataan Allah, bukan perkataan Allah dengan pendapatmu. Jangan biarkan hal-hal yang tadinya engkau yakini atau biasa kau lakukan memerintah pikiranmu. Bukalah mata pikiranmu untuk melihat perkara-perkara yang ajaib, yang muncul dari hukum Tuhan. Periksalah apa yang sudah tertulis, lalu injakkanlah kakimu di atas batu karang kekal itu. Tuhan memberkati saudara melalui pelajaran yang telah kita bahas ini. Sampai kita bertemu sabat yang akan datang. Mari kita tunduk kepala dan sama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih. Pada hari sabat ini kami sudah mendapatkan beberapa prinsip yang perlu kami sadari dan lakukan bila mana kami datang kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab. Menolong kami Bapa untuk selalu rendah hati. Menolong kami selalu ya Bapa untuk tunduk kepada apa yang Tuhan katakan. Tolong kami ya Bapa, sebab tanpa pertolongan Tuhan kami akan menyimpang dari kebenaran-Mu. Roh Tuhan akan selalu bersama-sama kami. Roh Tuhan yang telah mengilhami para nabi akan mengilhami dan mengiluminasi pikiran kami saat ini. Sehingga apa yang Tuhan sampaikan di masa yang lampau adalah pekabaran yang sama yang sampai juga kepada kami pada saat ini. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.